warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, apa kabar kalian semua? Baik. Hari ini kita akan belajar lagi bersama-sama. Sebelum itu, Bu Anis tanya apakah ada yang tidak masuk? Iya. Yang masuk ya? Iya. Ada yang merasa tubuhnya sakit atau tidak enak badan? Tidak. Ya, sehat semua ya. Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada bagian ini, marilah kita untuk berdoa bersama-sama. Berdoa akan Bu Anis pimpin. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung yang akan dipimpin oleh Mas Rendra. Silakan maju ke depan untuk memimpin tempatnya menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silakan Mas Rendra. Silakan berdiri teman-teman. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari pun rebut kembali. Silakan duduk Mas Rendra disertai oleh teman-teman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan. Kenapa Bu Anis bilang sangat menyenangkan? Karena ini kesukaannya anak-anak biasanya. Apa? Menggambar. Kali ini kita tidak menggambar bebas ya, tidak menggambar pemandangan, tidak menggambar perkotaan atau menggambar sesuai dengan keinginan kalian, tidak. Tapi kita menggambar dengan satu aliran menggambar, yaitu aliran ritmis. Sebelumnya Bu Anis ingin tahu siapa di sini yang pernah mendengar apa itu gambar ritmis atau pernah mendengar ritmis? Ritmis itu apa ya? Pengulangan. Ada lagi yang bisa menjawab? Ritme itu kan kayaknya berhubungan dengan musik, ya kan? Ya. Alat musik ritmis atau musik ritmis itu juga ada dalam seni rupa. Seni rupa, seni lukis ya, yang namanya menggambar ritmis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menggambar ritmis. Kita akan memperdalam tentang menggambar ritmis. Ada yang pernah menggambar ritmis sebelumnya? Mungkin di kelas 1, kelas 6. Nah, hari ini sebelum Baris mulai, Baris ingin memberitahu kalian tujuan pembelajaran hari ini adalah ini. Setelah melihat gambar ritmis atau nanti setelah Baris sajikan gambar ritmis, contoh gambar ritmis, nanti anak-anak Baris harap bisa menganalisis dan mengevaluasi berbagai pola ritmis dalam sebuah karya seni, serta dapat menyusun argumen yang mendukung bagaimana pola tersebut mempengaruhi makna dalam sebuah karya. Jadi nanti Baris harap anak-anak ini bisa mengomentari sebuah karya seni itu bagaimana, dikomentari, di argumen, membuat argumen tentang sebuah karya seni. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat membuat gambar dengan pola ritmis menggunakan berbagai teknik dengan baik. Jadi harapannya nanti setelah kalian berdiskusi, kalian bisa menggambar ritmis dengan baik. Yang ketiga, pada pembelajaran ini Baik juga ingin mengembangkan sikap atau kompetensi afektif kalian, sikap
Nah, ini setelah bekerja kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap positif dan kerja sama dalam proses menggambar kuis dengan baik. Jadi yang dinilai nanti penilaian sikapnya yaitu sikap positif dan kerja sama. Ada yang ditanyakan dari kerjaan pelajaran? Ya. Baris lanjut ya. Nah, coba dilihat. Kita di sini sedang bayangkan untuk kita ke dalam museum seni lukis. Kita sedang memandang lukisannya siapa ini? Robert Delaunay pada tahun 1938. Lukisan ini dilukis oleh Robert Delaunay pada tahun 1938. Kira-kira apa yang bisa kalian serap dari lukisan ini? Dia menggunakan bentuk lingkaran. Terus apa lagi? Ada bentuk apa saja? Bisa tolong disebutkan? bulat, Lingkaran, persegi, segitiga, apa lagi? Setengah. Selain dia menggunakan pola lingkaran, apakah ada pola garis di sini? Yang mana? Tengah ini ya. Nah, selain itu, apakah hanya sekedar membuat pola lingkaran? Ada apa saja di sini? Selain itu, warna. Warnanya bagaimana menurut kalian? Warna-warni. Selain itu, warnanya kontras, tidak konsisten. Kalau konsisten itu kan berarti kuning aja. Ini kan banyak warna. Tapi dalam suatu karya seni lukis, kita perhatikan. Nih, lihat. Pakai lingkaran, kebanyakan lingkaran di atas setengah lingkaran. Dipadukan dengan warna-warni yang kontras, tapi beraneka macam. Akhirnya membentuk sebuah karya seni yang indah. Mau lihat yang lain? Nah, ini gambar apa ini? Tebing. Oke, bukan jurang ya. Kira-kira orang ini sedang berdiri ngapain? Menikmati senja. Dia memakai pola ritmis apa kira-kira ini? Berbentuk hampir semuanya kecuali kepala orangnya pakai lingkaran ya. Selain itu, bisa kita identifikasi bahwa di sini memakai warna-warna yang hampir serupa, cerah di atas, cerah di bawahnya dengan perpaduan warna yang selaras tapi berwarna-warni. Lihat, ternyata pola lukis atau menggambar kuis itu juga bisa menyampaikan pesan terhadap para penikmatnya. Padahal tadi Bu Aris belum menjelaskan ini maksudnya apa, tapi anak-anak sudah bisa menyerap. Oh, ternyata itu gambarnya orang sedang memandang senja di tepi tebing. Siapa yang melukis? Sonia Delaunay. Ini saudaranya siapa tadi? Robert Delaunay. Kira-kira saudaranya atau istrinya? Istrinya. Kita cari tahu lagi di lain waktu. Oke. Selanjutnya, ini akan agak berbeda. Sama, dia juga lukis. abstrak sekali. Ya, abstrak sekali kan. Tapi dia menggunakan ritmis. Kenapa disebut ritmis? Karena dia menggunakan garis untuk membuat sebuah lukisan. Ya nggak? Padahal cuma mencoret-coret garis. Tapi dengan kreativitas dan jiwa seni, setiap orang bisa menghasilkan karya seni yang indah. Seperti itu. Kira-kira apa saja polanya selain garis? Segitiga. Selain itu bulat, kupus. Apalagi trapez? Segitiga, siku. Apalagi? Selain itu dia menggunakan dua warna sama. Dua warna kan? Hitam dan merah. Sama
Ini adalah hasil seorang seniman hebat bernama Julie Mendel. Nah, kalian sudah melihat dan menganalisis bagaimana karya seni dari pelukis-pelukisan dari luar sana. Sekarang masuk ke dalam materi yang lebih dalam. Tolong diperhatikan, oke? Supaya apa? Supaya kalian paham. Nggak cuma tahu, tapi tahu latar belakangnya itu seperti apa. Ya. Ini juga termasuk ke dalam seni lukis ritmis. Simpel kan? Tapi dia memadukan bentuknya sama, tapi ketebalannya berbeda. Dia bermain di situ. Bisa tolong dibacakan? Siapa yang mau baca? Silakan Mas. Iqbal. Ayo. Adalah seni yang menggunakan pewarna dan bentuk seperti irama atau sana seperti yang memiliki tempo dan melodi. Nah, ternyata, seni lukis ritmis ini adalah seni yang menggunakan pola, tentu ya pola, warna, dan bentuk-bentuk untuk menciptakan efek seperti irama atau ritme. Sama seperti musik yang memiliki tempo dan melodi. Perlu buat dijelaskan. Nah, ini kan tebal ya, dari warna putih, hitam tebal, hitam putih dan seterusnya. Lalu ke tipis sampai ke ini bisa disebut sebagai ritmis atau tempo. Kenapa kok seperti itu? Supaya yang nonton matanya bisa bergerak dari satu titik atau satu bagian ke bagian yang lain. Itu ciri khasnya ritmis. Lanjut ya. Nah, kenapa ritme itu penting? Lihat, indah kan meskipun hanya tumpukan garis dan pola yang bermacam-macam. Ya kan? Warnanya apa ini? Hitam putih. Kenapa ritme itu penting dalam sebuah karya seni lukis? Ritme membuat gambar kita terasa hidup dan bergerak. Kalau kalian gambar ritmis, ini seperti ada ilusi optik. Ilusi optik itu ilusi mata ya. Sama seperti lagu yang memiliki irama, lukisan dengan ritme membuat mata kita bergerak dari satu bagian ke bagian lain. Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Apa yang membuat seni lukis ini istimewa? Seni lukis ini istimewa. Pola. Kira-kira apa saja? Kalau menurut kalian? Pola, warna, apalagi? Imajinasi, kreativitas. Ya. Kita lanjut. Nah, ini yang membuat dia istimewa. Garis dan bentuk. Ritmis itu terdiri dari garis yang berbentuk, dia diulangi secara terus-menerus secara rapi untuk menciptakan sebuah pola yang indah. Juga terdapat warna-warna cerah dan kontras yang bisa membuat gambar terasa lebih dinamis. Yang selanjutnya ada pola dan tekstur, membuat tampilan yang menarik dan berirama. Pola dan tekstur. Nah, kalau pola itu yang ini, tekstur itu yang misal ada yang tipis, ada yang garis. Oke? Yang ditanyakan? Selanjutnya, Bu Aris akan menampilkan sebuah lukisan dari seorang seniman yang memiliki aliran ritmis dalam karya seni. Ini adalah karya seni dari Vasily Kandinsky yang dibuat pada tahun 1866 sampai 1944. Kira-kira berapa tahun buatnya? Berapa bulan atau berapa tahun itu? Tahunan ya. Nah, dia terdiri dari apa ini? Polanya? Bulat, sapi. Lingkaran, setengah lingkaran, ada apa lagi? Persegi, apa lagi? Segitiga. Terus layang-layang. Garis, titik. Mana yang titik? Itu yang di lingkaran besar. Nah, yang titik
Dia menggunakan warna-warna yang cerah dan kontras. Ya kan? Terima kasih. Nah, sedikit materinya di sini yang akan Boris tekankan adalah kreativitas kalian dalam menggambar. Siapa tahu nanti kelas besar ada yang jadi pelukis. Siapa tahu ada yang mengikuti aliran ring. Nah, ada yang ditanyakan? Silakan Mas Danis. Maju ke depan. Silakan. Teman-teman, ini teman kalian ada yang mau maju bertanya kepada Boris? Mas Danis. Apakah seni lukis itu bisa diangkat di kehidupan sehari-hari? Kira-kira bisa atau tidak teman-teman? Bisa. Sekarang buat bantu Bu Aris untuk mengangkat ini. Contoh dari, nah ini kita matikan dulu ya. Agak ke atas Mas Tulis. Ini salah satu contoh dari bahwa seni lukis ritmis bisa diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kain apa ini? Pada apa ini? Pada apa ini? Ini adalah salah satu implementasi dari seni lukis ritmis dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tekstil atau kain. Nah, ini disebut sebagai batik. Bukan batik sih, lebih ke kain. Berasal dari mana? Nusa Tenggara Timur. Kali ini juga termasuk karya seni ritmis. Apa ini? Batik yang berasal dari Ini juga ulos, berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Dan masih banyak lagi jenis kain-kain yang bisa dijadikan pola ritmis dalam pembuatannya. Kain batik itu juga termasuk pola. Terima kasih ya. Ada yang mau menyentuh kainnya? Untuk melihat tekstur dan polanya? Ada? Mas Alvaro? Silakan Mas Alvaro mau menyentuh dan melihat teksturnya. Kenapa Boris kok ini disebut ritmis? Karena dia berulang, polanya berulang. Ini apa? Pola apa ini? Pola garis. Kalau ini lingkar dan garis. Makanya boleh maju ke depan dilihat. Oke, jangan menebak. Kalau yang ini, hari ini, kira-kira apa saja? Tidak, berarti fauna. Sebenarnya, apakah pola ritmis itu hanya boleh garis, lingkaran, titik, kayak gitu toh? Tidak, boleh bunga, boleh flora, fauna, tapi diulangi, digambar secara berulang-ulang dengan dinamis. Sebagai ritmis. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, belum. Waris akan bagikan lembar kerja peserta didik. Kalian bisa mengerjakan ya. Ayo segera dikerjakan yang sudah mendapat. Mana masalah itu? Ya omong ibu.
Ya, oh belum. Ini bapak fotokopiannya tidak konsentrasi, tidak disusunkan. Yang sudah silakan dikerjakan. Kami contek ya saya. Pola itu bentuk ya, seperti lingkaran, garis. Langsung pakai tulisan garis. Segera dikerjakan ya. Ada yang belum mendapatkan? Sekarang jam 1 pas. Ini jam 1 lebih 5 selesai ya. 2 itu nomor 2 itu nomor 2. Jenisnya gitu tadi. Sebutkan 3 contoh pola ritmis dalam seni rupa. Nanti polanya Mas Aceh masih sudah kalian analisis tadi. Jadi pola-polanya. Ya, itu namanya di sekolah seni rupa. Ya, yang nomor 4 itu boleh pakai pensil. Nomor 4 langsung menggunakan alat warna. Bagaimana pola ritmis ini mempengaruhi tampilan peserta? Menurut pendapatmu apa? Bagaimana ini menurut pendapatmu gambar ini? Farida, warnanya seperti apa? Pola yang dipakai seperti apa? Ya, saya sudah. Ada yang sudah selesai. Nah, gambar yang di nomor 4 itu adalah sketsa yang kalian buat. Apa? Sketsa. Nanti akan ada proyeknya berlatar belakang dari sketsa yang sudah kalian buat. Jadi diingat polanya dipakai apa saja ya? Bu Alis, itu nomor
menuliskan aklamifur 3B itu menurut pendapatmu alatnya seperti apa? Tapi disebutkannya secara rinci aja, enggak harus nggak mau ya, harus sama seperti yang tadi kita analisis di gambar pertama itu tadi loh, kita analisis itu seperti apa ya? Dengarkan cara B yang bertanya nomor 3B itu maksudnya seperti apa? Dilihat nomor 3B semuanya. Nah, maksudnya di situ kamu tulis argumentasimu, pendapatmu tentang gambar yang ada di nomor 3 sesuai dengan analisis tadi loh. Yang pertama caranya, warnanya seperti apa saja pola yang dipakai, nanti membentuk bentuk seperti apa. Sudah? Waktunya yang panjang sekarang sudah ada di angka 5. Oke, tingkat angka nanti di angka 2 ibu mulai lagi. Tidak ada orang seniman yang pakai kemarin saya. Enggak, sesuai dengan kualifikasi. Iya. Pakai alat warna. Pinjam temannya kalau nggak perlu kan ada video pinjam temannya. Kita ada video dulu. Ayo silakan. Tadi kan sudah waris tampilkan contoh-contoh dari karya seniman. Pasti kalian bisa terinspirasi kan dari itu. Terinspirasi. Ayo, ini seniman bernama Iqbal kan sudah akan jadi ini. Kita belajar menjadi seniman ya. Sama diingat-ingat ya, pola yang kalian pakai apa itulah nanti yang akan dikembangkan pada proyek yang akan kita lakukan setelah ini. Sambil diskusikan sama temannya, kira-kira bagaimana. Silakan. Ini teman kalian sudah ada yang mau selesai? Sudah? Yang sudah boleh dibunuh ingat-ingat ya. Polanya seperti apa? Polanya seperti apa? Ya, dulu. Jangan dulu. Dikerjakan masing-masing. Dikerjakan masing-masing. Nanti.
Sudah menggambar sketsanya ya. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan ya. Jangan lupa diberi nama, kelas, nomor absen sesuai dengan daftar identitas pada lembar KPU. Kalau sudah cuma tangan saja nanti barisnya mau. Sudah? Sudah? Sudah ini? Sudah diberi nama? Silakan. Sketsa itu nggak usah terlalu bagus, kan cuma reng-rengan saja. Kalau sudah, silakan berdiskusi sama kelompoknya untuk menentukan kira-kira gambar mana, proyek sketsa mana yang akan dituangkan ke dalam proyek yang akan kalian buat. Sudah? Kalau sudah semua anak? Project yang akan kita lakukan kali ini adalah membuat sebuah karya seni yang akan kita buat dan akan kita tampilkan di depan teman-teman. Oke? Nah, karya seni adalah menggabungkan sketsa yang sudah kalian buat ditempel di kertas Asturo berwarna hitam yang sudah baris bagus. Nah, di gambar yang bagus, menggambar lukisnya, lalu nanti ditempel. Setelah itu nanti kita presentasikan. Ya, pakai tiga. Oke, kalau pakai alat warna langsung. Silakan mulai dari sekarang yang paling diangkat 3, yang paling diangkat 4 sama sudah selesai. Cepat jamnya ini pakai jam tangan yang baru saja. Waris, ini apa namanya? Itu gambarnya sendiri apa punya? Iya, sendiri. Kamu kan tadi sudah buat sketsa. Itu kamu gambar lagi yang bagus. Nanti ditempel, disatukan sama punya teman, ditempel di bagian atas. Gambarnya tadi ya. Waris kalau gambarnya tadi
kreativitas kalian. Ini terserah yang tadi. Boleh yang tadi, boleh terserah. Kalau yang tadi berarti berdasarkan pada sketsa. Berdasarkan pada sketsa. Ini nggak usah dikasih tapi nggak apa. Tidak usah langsung menggunakan pewarna bebas saya. Ya. Semua berkonsentrasi. Boleh memakai tema Indonesia, boleh pakai garis, titik, buntaran, boleh silakan berekspresi, silakan menuangkan warna-warni di dalam selembar kertas ini. Sekarang tugasnya menjadi seniman, bukan menjadi siswa, menjadi seniman. Seniman itu berarti berekspresi, berkreativitas. Tidak usah takut untuk menuangkan warna. Silakan kalau sudah bisa langsung ditempel di kertas asura yang sudah boleh dibagikan ya. Ini mana sih kasih nama Bu? Tidak usah, nanti kan ada nama kelompoknya. Nah, ini sudah selesai. Mungkin kreativitasnya dari masa sini teman-temannya lebih rumit. Kalau sudah bisa langsung ditempel di kertas asuro, dipilih desain mana yang paling menurut kelompok kalian paling bagus ditempel ya. Ayo silakan ditempel. Silakan.
Ya. Boleh, sudah ditempel. Sudah. Jangan lupa untuk menyiapkan penjelasan dari apa namanya karya kalian, ya. Dipilih dua karya setiap kelompok. Yang paling bagus, yang paling menurut kalian paling mantap untuk ditampilkan. Ya, pakai pendam. Silakan. Sudah, ada yang sudah selesai kelompoknya? Kurang satu yang menunjukkan setiap kelompok dua karya. Ayo. Yang panjang sudah diangkat. Kasih. Baris sampai 5 menit lagi ya, segera. Apa sih ini? Bakat untuk menggambar ini. Teman kalian banyak yang berbakat menggambar ya ternyata. Ada yang sudah selesai? Kelompok siapa yang sudah selesai? Sudah, kelompokmu ayo segera. Kelompoknya. Kalau kelompok itu berarti saling membantu ya teman-teman. Anak-anak boleh sekali loh mengambil inspirasi dari ini, kan ini banyak motif. Kalian bisa mengambil inspirasi dari sini, batiknya, mungkin dari lingkarannya, dari cicaknya mungkin, dari cicaknya kan?